Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang PPTP dan L2TP. Kelompok 1 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama, saya Muhammad Ihsan Permana, yang kedua Muhammad Yusuf Nur Hadi, yang ketiga Muhammad Tesya Razbani, yang keempat Nazwa Nur Rahman, dan yang kelima Muhammad Diki Ramlan. Nah, untuk PPTP. PPTP adalah point-to-point tunnel protocol, merupakan salah satu tipe VPN yang paling sederhana dalam konfigurasi. Selain itu juga fleksibel. Mayoritas operating system sudah support sebagai PPTP client, baik operating system pada PC ataupun gadget seperti Android. Komunikasi PPTP menggunakan protokol TCP port 1723 dan menggunakan IP protokol 47 atau JRE untuk enkapsulasi paket datanya. Pada setting PPTP, setelah tunnel terbentuk, data yang ditransmisikan akan dienkripsi menggunakan Microsoft Point-to-Point Encryption atau MPPE. Kelebihan dan kekurangan PPTP VPN. Untuk kelebihannya, yang pertama, dapat digunakan hampir di semua sistem operasi namun dengan versi tertentu. Yang kedua, mudah digunakan karena hanya cukup memasukkan IP address, username, dan password saja. Yang ketiga, keamanan enkripsi standar 128 bit. Untuk kekurangannya, yang pertama, di beberapa sistem operasi terbaru seperti iOS versi 9 ke atas dan macOS versi Yosemite ke atas, PPTP sudah tidak bisa digunakan lagi. Kekurangan yang kedua, pada beberapa koneksi Telkom, PPTP terkadang susah terkoneksi karena memblokir TCP port 1723. Solusinya, merestart koneksi supaya mendapatkan IP Telkom yang tidak memblokir TCP port 1723. Untuk L2TP, L2TP adalah Layer 2 Tunnel Protocol, merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP IPsec. Contohnya, untuk operating system Windows, secara default OS Windows menggunakan L2TP atau IPsec. Akan tetapi, konsekuensinya tentu saja konfigurasi yang harus dilakukan tidak sesimpel PPTP. Sisi klien pun harus sudah support IPsec ketika menerapkan L2TP atau IPsec. Dari segi enkripsi, tentu enkripsi pada L2TP atau IPsec memiliki tingkat sekuritas lebih tinggi daripada PPTP yang menggunakan MPPE. Kelebihan dan kekurangan L2TP VPN. Yang pertama, untuk kelebihannya dapat digunakan hampir di semua sistem operasi versi terbaru. Yang kedua, lebih aman karena menggunakan IPsec sebagai enkripsinya hingga 256 bit. Yang ketiga, di berbagai sistem operasi, PPTP sudah mulai ditinggalkan. Solusinya adalah L2TP VPN. Untuk kekurangannya, yang pertama, karena protokol ini memiliki perlindungan data transmisi 2 kali lipat, maka ini akan mempengaruhi kecepatan yang lebih lambat apabila dibandingkan dengan protokol PTP. Yang kedua, protokol L2TP berkomunikasi melalui User Datagram Protocol atau UDP. Hal ini membuat firewall lebih mudah untuk memblokir protokol ini. Yang ketiga, melakukan pengaturan protokol ini mengambil banyak, terutama ketika Anda memasukkan sertifikat komputer pada Microsoft 2008 server. Misalnya, sebelum Anda dapat menggunakan L2TP, Anda harus membuat perubahan pada registry. Namun ini hanya terjadi jika Anda tidak menggunakan software pihak ketiga. Nah, tools yang digunakan pada konfigurasi sekarang yang kami buat ada Mikrotik 7.6, Windows XP sebagai user, dan Winbox sebagai untuk mengonfigurasi Mikrotiknya. Nah, di sini ada topologi jaringan yang kami gunakan juga. Untuk selanjutnya, tahap konfigurasi dan lain-lain akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, untuk instalasi Mikrotik kita langsung klik new, kemudian kita kasih nama di sini Mikrotik. Nah, untuk type-nya itu Linux, kemudian untuk versionnya ada Linux yang 64 bit, kemudian next lagi, kemudian create. Nah, di sini kita pilih yang VDI VirtualBox Disk Image, kemudian next. Nah, kemudian next lagi. Nah, di sini bisa diisi sesuai PC masing-masing. Di sini saya 1 GB, kemudian create. Nah, langsung lanjut start. Nah, di sini kita cari disk mikrotiknya, kita klik add. Nah, kita pilih disk mikrotiknya, langsung kita open, kemudian kita choose. Langsung start. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, langsung install saja dengan klik I, kemudian yes. Nah, kita tunggu untuk proses instalasinya. Nah, sudah ya. Kemudian kita keluarkan disk mikrotik yang tadi, forset amount. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, kemudian untuk loginnya itu admin, kemudian untuk passwordnya tidak usah diisi, langsung saja. Nah, kemudian yes. Nah, kemudian di sini bikin password baru. Nah, sudah seperti ini berarti sudah selesai. Sekarang kita masuk ke proses instalasi Windows XP, kita klik new, kemudian kita di sini kasih nama Windows XP 1. Nah, kemudian untuk type dan versionnya tidak perlu diubah, kita langsung klik next. Nah, untuk memory size-nya itu saya di sini kasih 2 GB. Disesuaikan saja ya. Nah, kemudian next, kemudian create, kemudian next lagi, kemudian next. Nah, untuk file location and size 10 GB, langsung create. Nah, langsung start. Nah, kita di sini cari disk Windows XP-nya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kita langsung open. Nah, kemudian kita langsung pilih start. Nah, untuk proses instalasi Windows XP ini cukup memakan waktu ya. Kita perbesar dulu layar si Windows XP-nya. Kita ke setting, kemudian display, kemudian kita kasih 200%. Nah, kita tunggu. Agak lama ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kita klik F8. Nah, di sini kemudian enter lagi. Kemudian enter. Kemudian enter. Nah, untuk formatnya kita pilih yang pertama, yang NTFS. Nah, enter. Nah, untuk proses ini kita tunggu lagi. Agak lama ya untuk proses ini. Nah, jika proses instalasi sudah selesai, nanti kita akan masuk ke Windows XP seperti ini.
Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita tunggu proses setup. Nah, kita langsung quit, kita close. Nah, nanti akan komplit seperti ini. Kemudian kita close saja ini. Nah, kemudian kita keluarkan disk yang tadi, disk Windows XP nya. Kemudian kita matikan dulu untuk si Windows XP nya. Kita restart. Kita tunggu lagi. Nah, untuk regional and language option, kita di sini nah, pilih dulu untuk ininya ke waktu Indonesia GMT +7. Nah, ini apply, kemudian oke. Nah, ini kemudian kita pilih yang ada daerah Jakartanya. Nah, ini kemudian apply, kemudian klik oke. Nah, kita tunggu lagi. Nah, seperti itu ya untuk proses instalasi Windows XP nya. Sekarang kita akan clone untuk Windows XP nya dengan cara klik kanan di bagian Windows XP, kemudian kita cari clone. Nah, kemudian kita kasih nama untuk cloningannya ini Windows XP 2. Nah, untuk MAC address-nya itu yang pilih yang ketiga, generate new MAC address for all network adapters. Nah, kemudian next, kemudian close. Kita tunggu. Nah, sudah jadi ya untuk cloning Windows XP nya. Seperti itu ya. Baik, saya akan melanjutkan bahasan berikutnya mengenai konfigurasi awal untuk Mikrotik dan Windows XP. Pertama-tama kita setting terlebih dahulu network adapter dari masing-masing perangkat. Untuk Mikrotik, kita setting adapternya. Untuk adapter yang pertama kita menggunakan host only adapter. Ini berguna untuk menghubungkan Winbox-nya. Lalu untuk adapter keduanya kita menggunakan bridge adapter. Ini untuk terhubung ke internet. Dan untuk yang ketiga adalah internal network. Kita beri nama to cabang. Nah, untuk kita pastikan juga sudah benar. Nah, untuk berikutnya kita setting Windows XP yang pertama. Ini untuk adapter pertamanya kita atur ke bridge adapter. Nah, adapter keduanya kosongkan, dan untuk berikutnya Windows XP yang keduanya kita setting adapter pertamanya menggunakan internal network to cabang. Oke, kita pastikan lagi sudah benar semuanya.
Sebelum melanjutkan tahap berikutnya, kita akan mencoba cek gateway kita terlebih dahulu yang terhubung ke internet menggunakan binary CMD. Kita ketikkan CMD, nanti kita ketik config. Nah, di sini akan ada banyak. Nah, di sini yang kita butuhkan ada yang terkoneksi ke internet karena saya menggunakan WiFi. Maka di sini saya menggunakan informasi dari yang wireless LAN adapter WiFi ini dan kita mendapatkan gateway-nya adalah 192.168.1.1. Ini akan berguna nantinya untuk menghubungkan uh, machine tadi ke internet. Nah, berikutnya kita akan mencoba menyeting Windows XP 1 atau Windows XP yang pusat. Untuk tahapannya bisa mengikuti. Kita coba run terlebih dahulu karena machine off. Di sini kita menunggu terlebih dahulu. Nah, ketika sudah masuk, kita buka control panel, lalu ke networks. Nah, kita setting IP-IP-nya. Di sini kita menggunakan IP yang sesuai dengan topologi. Untuk default gateway kita menggunakan gateway yang tadi kita dapatkan dari ipconfig tadi. Untuk DNS juga saya coba samakan saja. Oke. Tunggu dulu. Nah, ketika sudah selesai kita coba cek apakah terhubung ke internet. Di sini disarankan laptop atau komputernya terhubung ke internet. Nah, untuk mengecek. Di sini sudah terhubung ke internet. Berikutnya kita coba setting Windows XP 2 atau untuk komputer cabang. Kita start terlebih dahulu. Untuk konfigurasinya mirip-mirip seperti Windows XP yang di pusat. Hanya saja ada sedikit perbedaan di bagian IP dan gateway-nya. Untuk IP kita mengikuti topologi yang sudah ada di awal. Untuk gateway kita samakan. Nah, yang untuk komputer cabang ini dipastikan agar tidak terkoneksi ke internet, tapi laptop atau komputer kita sebenarnya terkoneksi ke internet. Nah, ya, berarti sudah benar. Baik, untuk berikutnya kita coba setup mikrotiknya. Di sini kita menggunakan Winbox yang sudah di-download di bahan-bahan awal. Kita start terlebih dahulu mikrotik OS-nya. Ya, untuk login nanti menggunakan username dan password yang sudah di setup ketika instalasi. Di sini saya sudah mengaturnya.
Untuk username biasanya admin, untuk password disesuaikan. Nah, kita sudah masuk ke konfigurasinya. Kita buka interface, lalu kita atur nama-namanya terlebih dahulu. Untuk Ether 1 kita beri nama lokal, untuk Ether 2 kita beri nama one. Di sini yang terkoneksi ke internet ya. Untuk Ether 3 ini kita beri nama cabang karena ini menghubungkan Mikrotik dengan komputer cabang. Nah, kita atur juga addressnya. Ini kita tambah address baru. Ini untuk ke berikutnya tambah lagi untuk yang cabang yang digunakan untuk gateway di komputer cabang tadi. Nah, kalau sudah di berikutnya kita atur juga firewallnya. Kita add NAT, add actionnya yang masquerade. Oke. Berikutnya kita setting juga DNS-nya. Kita DNS menggunakan gateway komputer kita yang disesuaikan. Nah, berikutnya kita setting juga routingnya. Ini memastikan komputer cabang dapat mengakses ke internet. Nah, PRF internet versi 1. Oke. Nah, sudah kita coba ping ke Google, seharusnya sudah bisa. Nah, oke. Sudah. Nah, untuk kita pastikan lagi apakah cabang terkoneksi ke internet, kita coba buka yang Windows XP2 atau Windows XP cabang. Nanti kita coba akses ke Google. Sebelumnya tidak bisa kan? Kalau untuk sekarang diharapkan bisa karena sudah diatur di mikrotiknya. Nah, di sini sudah terlihat sudah bisa mengakses internet ke Google. Oke. Baik, untuk tahapan berikutnya kita akan mematikan firewall di kedua eh, Windows XP1 dan Windows XP2. Ini berguna untuk ketika melakukan pengetesan eh, untuk ping itu bisa tercek gitu. Kalau firewall nyala tidak bisa dicek nanti. Di sini kita matikan dari yang Windows XP pusat dan juga Windows XP yang cabang. Nah, kita masuk ke control panel dan ya, oke sudah. Oke, baik. Sekarang saya Najwa Nur Rahman akan melanjutkan bagian setup PPTP server dan klien. Buka Windows XP1, lalu ke command prompt dan ketikkan ping 192.168.11.10. Nah, di sini berhasil. Langsung saja saya Ctrl C dan ping 11.1 juga berhasil. Kita setting setup PPT server ke mikrotiknya, lalu buka Winbox-nya, dan kita ke PPP, lalu ke secret, dan untuk PPP authentication dan accounting pastikan enable, lalu name untuk new PPT secret itu bebas. Saya akan mengasih nama user PPTP, lalu passwordnya juga bebas, dan di sini saya akan memilih PPTP dan profilnya di port encryption, local address-nya 192.168.11.1 dan remote address-nya 192.168.11.50. Nah, langsung apply lalu oke. Selanjutnya ke interface, pilih PPTP server, pastikan enable lalu oke. Setup PPTP client, buka Windows XP1 dan kita buka control panel, lalu network and connection. Pada di sini saya buat network baru dan pilih virtual private network connection. Untuk namanya bebas, saya akan kasih nama connect.
atau VPN ke cabang supaya mempermudah, lalu next. Dan untuk IP address-nya 192.168.1.200, lalu di sini finish. Nah, kita masukkan username yang tadi, user pptp, lalu passwordnya yang tadi juga, dan connect. Oke, kita tes di CMD ping 192.168.11.1 dan koneksinya berjalan. Oke, bisa teman-teman lihat. Dan untuk plannya juga saya akan cek atau ping selanjutnya. Nah, bisa ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara setup L2TP. Di sini kita ke Winbox, lalu ke PPP, lalu secret, lalu kita plus. Name-nya kita ganti aja ke user L2TP, lalu kita isi passwordnya, lalu service-nya ke L2TP, kemudian profile-nya default encryption, local address-nya 192.168.11.1, lalu remote address-nya 192.168.11.100, kemudian apply, terus oke. Sini ke interface, lalu ke L2TP server, enable-nya kita checklist, ke user if secret-nya kita pilih aja yes, if secret-nya kita isi aja, lalu apply, terus oke. Selanjutnya kita ke IP, lalu ke if secret, lalu kita pilih yang default, yang 3 JUICE-nya kita cek saja, terus apply, terus oke. Terus ke VirtualBox, lalu kita nyalain Windows XP-nya, terus ke control panel, ke network and internet, lalu ke network connection, lalu kita ke create a new connection, lalu kita next. Sini kita pilih yang 2, kemudian kita next. Pilih lagi yang 2, kemudian next. Di sini kita isi aja namanya VPN cabang L2TP. Kemudian kita next, lalu kita pilih yang atas, kemudian kita next. Di sini kita isi IP-nya 192.168.1.200, kemudian kita next, lalu kita finish. Nah, di sini sudah tampil connect VPN-nya ya. Lalu kita isi username sama password-nya. Kemudian kita checklist, kemudian kita ke properties, kemudian ke security, lalu ke app setting-nya kita key-nya isi aja rahasia. Kemudian oke. Kemudian ke networking dan tipenya kita ganti ke L2TP, kemudian oke. Kemudian kita connect. Nah, di sini sudah connect ya. Terus kita buka CMD-nya, lalu kita ping 192.168.11.10. Nah, di sini sudah replay, lalu kita coba disconnectin dulu. Lalu kita ping dan tidak bisa ya, lalu kita connectin lagi. Dan sekarang sudah replay. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai PPTP dan L2TP. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.